Doa. Bapak yang baik, kami ingin mendengarkan sharing dari buku eh, 50 Alasan Kristus Mati buat kami. Biarlah Tuhan memberkati, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh mensyukuri karya Kristus dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bisa memakai kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua bisa belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus boleh mencerahkan pikiran dan hati kami. Amin. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan sharekan materi ini. Hmm, hmm, Oke, terima kasih. Penderitaan Yesus Kristus, 50 alasan dia mati untuk kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita coba melihat apa saja penderitaan yang ada di dalam kehidupan ini, mungkin kita bisa berdialog begitu ya. Penderitaan apa saja yang ada di dalam dunia ini, yang kalau seandainya orang itu tidak memiliki Kristus misalnya ya, mungkin kita bisa saling saling memberikan pendapat begitu, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat, kira-kira penderitaan apa yang dialami ya, ketika orang tidak memiliki Kristus, atau penderitaan yang ada secara umum juga boleh. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ya, ini Bapak Ibu bisa ini semua ya. Maksudnya bisa bisa keluar suaranya ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau berpendapat, penderitaan apa yang kita bisa manusia alami ketika tidak memiliki Kristus? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, kalau ini tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya akan ini untuk ininya. Oke, ini saya akan ini dulu, Bapak Ibu ya. Security-nya saya unmute dulu. eh Sorry, sorry, sorry. Ini unmute himself. Oke, boleh. Oke ya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lagi. Sorry, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ininya saya agak bisa bermasalah. Ininya bisa hilang-hilang, maaf ya Bapak Ibu. Bentar, ininya, ininya bisa ke sini bisa hilang tiba-tiba. Oh, F5 aja. F5. Oke, oke. Satu. Bapak Angela. F5 ya. Ini hilang tiba-tiba. Kok Bapak mau ke juga sini? Mau di F5 ya. Iya, ini ada. Maaf ya Bapak Ibu ya.
F5 dulu nih. F5 mungkin. Oh, F5. F4. Oh, bukan nih. Sorry, sorry. Maaf ya, Bu. Saya lagi ada apa namanya? Ini tiba-tiba bisa ininya kontrol F5. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya ini mouse-nya agak trouble, teman-teman. Sebentar. Ya, stop dulu, boleh. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Lagi. Oke. Ya, ini baru. Ya, penderitaan yang ada dalam kehidupan kita ini ya Bapak Ibu ya, adalah penderitaan yang bisa real, bisa kita alami ya. Kita bergumul Bapak Ibu ya dalam penderitaan masalah keuangan, relasi, ya, perceraian, ditinggalkan orang yang kita kasihi, eh, kita bergumul dengan masalah kegagalan, ya, masalah hal-hal yang kita kehilangan, ya. Nah, misalnya ada kejahatan-kejahatan dalam kehidupan ini, ya, ada pembunuhan, ya, ada peperangan, ya, ada orang yang berdosa, ya, misalnya orang ditipu sehingga mereka kehilangan uang yang dalam jumlah banyak, ya. Nah, menurut saya ini penderitaan-penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi ada penderitaan yang lebih besar lagi dari itu, ya. Yaitu ketika kalau kalau kita tidak mendapatkan apa-apa yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Kita misalnya dalam hal kita kurang kasih sayang, ya Bapak Ibu ya, sehingga itu kita bisa merasa kosong sekali hati ini. Nah, ada penderitaan yang lebih dalam lagi, yaitu ketika orang tidak mendapatkan apa yang terjadi ketika orang tidak mendapatkan pengampunan dosa dalam hidupnya. Apa yang terjadi kalau orang memiliki memiliki kekayaan yang besar, tapi ketika meninggal jiwanya tidak bersama Tuhan, rohnya dan jiwanya tidak bersama Tuhan, tapi eh, di tempat yang lain, ya, dalam penderitaan yang kekal. Ya, tentu itu sungguh sangat mengerikan, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini, saya mengingat dulu waktu saya belum percaya Tuhan, ya, saya adalah anak yang kurang mendapat perhatian, ya, sehingga akhirnya haus akan perhatian, dan tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran, sehingga pengenalan diri begitu kurang, ya, penghargaan diri begitu kurang, begitu eh, m- diri begitu negatif, ya, self image gambar diri begitu jelek. eh Sudah berani melakukan berbagai dosa, ya, kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi saya melihat di dalam kehidupan yang rusak, ya, melihat pornografi, ya, pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, eh, orang lain melakukan apa namanya, orang lain judi saya ikut, orang lain merokok saya ikut, orang lain minum saya ikut, orang lain apa itu namanya balapan motor saya ikut.
Jadi tidak mengerti, tidak punya prinsip, ya, ikut-ikutan saja dan bersyukur di kelas 2 SMA saya mengenal Tuhan, ya. Nah, di situ akhirnya saya boleh eh, menikmati, ya, kasih Kristus yang besar itu, yang mengubahkan saya. Ya, jadi saya melihat ketika di luar Tuhan, hidup ini minus, ya. Minusnya begitu banyak. Kurang kasih sayang, ya, kurang kebenaran, mudah ditipu, orang, ya. Eh, Keluarga juga pernah mengalami ditipu juga. Nah, Bapak Ibu tentu itu ada orang lain yang jauh lebih menderita lagi, ya. Nah, jadi artinya real di luar Kristus ada banyak orang-orang ini, manusia ini mengalami nilai kurang, ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi ketika orang melihat Kristus, mendapatkan karya Kristus. Ya, kalau melihat sejarah Bapak Ibu, ya, sejarah penebusan secara luas, ya, Allah melihat saya singkat PKPK begitu, ya. P yang pertama penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat indah, sangat baik, sangat mulia. Relasi antara Allah dengan manusia itu sangat dekat sekali, ya. Eh, itu satu kehidupan Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Tinggal di Taman Eden, taman yang sangat indah. Tapi kemudian pada fase berikutnya ada kejatuhan manusia. Nah, di situ manusia yang dikeluarkan dari Taman Eden, ya, bergumul dengan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, ya, ada pembunuhan di situ, ya, Kain membunuh Habil, ada bermacam-macam penderitaan terjadi di sana. Ya, sampai kemudian Allah yang sudah berjanji untuk memberikan eh, penebusan, ya, dia datang, ya, Allah menjadi manusia, Kristus, Yesus Kristus. Nah, itu nama yang disebut dengan penebusan, ya. P pertama penciptaan, kejatuhan, lalu penebusan. Sampai kemudian orang yang menerima karya penebusan Kristus itu, menerima karya Kristus itu, ya, di kemudian hari kelak setelah kematian akan masuk pada kemuliaan atau pemuliaan, ya. Nah, kita di dalam fase penebusan Kristus sampai kita masuk kepada kemuliaan, kita mau melihat apa yang Kristus tambahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak akan bisa memang melihat secara mendalam 50 hal yang dibagikan oleh John Piper, tapi kita akan melihat apa saja yang nilai tambah dari ketika kita percaya kepada Kristus, kita yang minus dijadikan plus, kita yang kekurangan dijadikan kelimpahan. Ya, kita mau melihat dalam hal apa Allah memberikan kita, mengubahkan kita melalui karya Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Ya, kita mau melihat alasan-alasan Yesus mau mati buat kita. Kita melihat yang pertama ini saya kelompokkan di dalam pengampunan dosa. Ya, di dalam pengampunan dosa nanti dalam satu kelompok ini, dalam satu ini ada beberapa yang dibagikan oleh John Piper, ya, yang jadi cuman di atasnya saya buatkan pengelompokan begitu supaya kita tidak terlalu kehilangan, eh, kita bisa tetap bisa punya fokusnya, ya, begitu, menolong untuk fokus. Nah, yang pertama dalam pengampunan dosa itu, ya, Yesus mati untuk menyerap, menghapus murka Allah.
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau dalam bahasa Inggris, propitiation, ya. Allah mendamaikan kita dengan Allah. Manusia yang manusia yang rusak oleh dosa, hubungannya rusak oleh dosa, sekarang ini diperdamaikan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi kematian Yesus itu boleh membawa kita boleh berdamai dengan Allah, ya. Di mana karya Yesus, kematian Yesus itu untuk menyerap murka Allah. Sehingga murka Allah itu tidak dikenakan kepada kita manusia, ya. Murka Allah tentu sangat, apa yang terjadi kalau manusia mengalami murka Allah? Ya, sangat mengerikan pasti, sangat menyedihkan karena berhadapan dengan hukuman Tuhan. Tapi syukur, ya, kita boleh, karena Yesus mati itu dia menyerap murka Allah. Kita diampuni dosa kita, ya. Nah, kematian Kristus itu, ya, dengan pengampuni dosa kita itu untuk menunjukkan kasih Kristus kepada kita semua. Di dalam Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu kalau boleh diam, tenang, lalu coba Bapak Ibu tutup mata begitu, lalu Bapak Ibu coba merasakan, membayangkan Tuhan Yesus hadir bersama Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu." Nah, sangat indah Bapak Ibu, ya. Sangat indah bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kita, menyerahkan diri sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Kristus mengasihi kita. Sungguh sangat indah kita mendapatkan kasih dari orang-orang yang mengasihi kita. Anak-anak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Ya. Kita mendapatkan kasih dari pasangan kita. Kita mendapatkan kasih dari orang-orang yang mempedulikan kita. Padahal mereka tidak harus memperhatikan kita, tetapi mereka peduli kepada kita dan mengasihi kita. Sungguh sangat indah, ya, kita boleh menerima kasih. Apalagi sekarang kita menerima kasih Kristus. Dia menyerahkan nyawanya, mengorbankan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini jadi satu yang indah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan Tuhan jauh, Tuhan itu, apa iya dia mengasihi saya? Apa iya dia mengorbankan nyawanya bagi saya? Kristus mau mengatakan melalui firman-Nya bahwa ya, Kristus mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Bahwa dia telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum. Supaya kita dihapuskan dosa-dosa kita. Dilepaskan dari murka Allah. Ya, sungguh sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, ya. Kita hamba Tuhan bisa mengalami iman yang lemah, bahkan kita bisa rapuh, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya tahu, dia pindah ke agama lain karena kecewa. Di satu gereja dia mengalami
kepahitan, tapi akhirnya puji Tuhan, dia sekarang sudah kembali kepada Kristus, dia kembali, ya, dia udah kembali untuk melayani Kristus, dia sudah kembali untuk untuk eh, tetap kepada iman kepada Kristus. Nah, berikutnya adalah kematian Kristus itu, ya, membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita. Jelas tuntutan hukum Taurat adalah kita dipanggil untuk melakukan seluruh perintah Allah. Tidak mungkin orang bisa selamat kalau tidak sempurna. Jadi artinya nilai kita itu di hadapan Allah perlu melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan. Kalau orang itu mau diselamatkan. Nah, persoalannya adalah mulai dari Adam dan Hawa sampai sekarang tidak ada orang yang tidak berdosa. Nah, sehingga tidak mungkin manusia ini bisa menyelamatkan dirinya melalui melakukan tuntutan hukum Taurat itu karena ada dosa. Ya, kalau ada 10 perintah, satu dilanggar, dia sudah melanggar. Dia sudah tidak bisa tidak sesuai dengan standar hukum Taurat itu. Sehingga sungguh sangat sia-sia kalau manusia mau menyelamatkan dirinya dengan usahanya sendiri. Ya, sehingga memang kekristenan ini betul-betul keselamatan karena kasih karunia. Ya, ini yang membedakan dengan agama. Ya, kekristenan adalah sebuah relasi. Ketika percaya kepada Kristus, kita diselamatkan karena kasih karunia. Jadi bersyukur, meskipun kita tidak sempurna, tidak bisa memenuhi standar hukum tuntutan hukum Taurat, tapi Kristus telah melayakkan kita. Ya, Kristus juga telah menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, sehingga kita yang dibawa kendali dosa, Kristus sudah membayar dengan darahnya yang mahal ini untuk kita boleh menjadi kembali kepada Allah. Ya, Kristus membayar tebusan ini bukan kepada iblis, bukan, tapi dia membayar tebusan ini, ya, untuk supaya kita boleh menjadi kembali menjadi milik Allah. Ya, jadi kalau misalnya seperti orang yang menaruh barang di pegadaian, barang itu masih belum bisa dimiliki orang itu karena masih disita, begitu ya, masih disita. Itu gambaran kita masih di bawah kuasa dosa, begitu ya, di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa dunia ini. Nah, ketika Kristus menebus kita, ya, kita boleh dikembalikan, boleh menjadi milik Allah. Kita boleh kembali, boleh melayani Allah dan menikmati Allah. Ya, kita bersyukur untuk itu. Dia menyediakan dasar pembenaran bagi kita. Artinya pembenaran di sini, artinya kalau Tuhan mengampuni kita, ya, misalnya kita diampuni, konsep pembenaran ini bicara eh, lebih dari itu, artinya ini di sisi hukum, ya, kalau ada orang di depan hakim, ketika hakim menyatakan kamu dibenarkan, artinya kamu tidak bersalah, ya, begitu. Jadi artinya di hadapan Allah Bapa karena karya Yesus kita dinyatakan tidak bersalah. Allah menyatakan kita orang benar. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Dan itu artinya juga ketika Allah mengampuni, menghapuskan dosa kita, Dia juga menghapuskan hukuman kita. Ya, coba bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, ketika manusia hanya mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan segala hal yang ada di dunia ini, ya,
kemewahan, mengejar harta, tahta, dan segala kenikmatannya. Tapi ketika dia mati lalu dia mendapatkan hukuman kekal Allah, yaitu suatu hal yang sia-sia. Saya pikir itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan orang yang berdosa itu tidak bisa lepas dari hukuman Allah. Ya, karena itu kita boleh dipanggil untuk mengabarkan Injil, ya. Kita boleh dipanggil untuk giat menceritakan kabar baik di mana karya Yesus Kristus itu sangat banyak sekali, ya. Menolong kita yang minus, yang orang yang layak mendapat hukuman kekal, tapi kemudian boleh mendapatkan pengampunannya, perkenanannya, dilepaskan dari hukuman, dinyatakan diri sebagai orang benar, ya. Eh, penghapus karya Kristus, kematian Kristus juga menghapuskan sunat dan semua ritual sebagai dasar keselamatan. Jadi ini nilai plus bagi kita adalah betul-betul menghemat waktu, ya, Bapak Ibu, ya. Kita tidak terpaku kepada ritual-ritual yang membutuhkan banyak waktu. Ya, kita boleh menikmati waktu untuk boleh memuliakan Tuhan, untuk belajar kebenaran, dan kita bersyukur untuk hal itu. Tadi kita sudah melihat untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kemudian untuk bagian yang kedua, saya memasukkan sebagai memberikan kepastian masuk ke surga, ya. Jadi setelah menghapus dosa, lalu kita diberi karya Yesus itu untuk menolong manusia yang sudah menerima karyanya mendapatkan kepastian masuk ke dalam surga. Di bagian ini ada ketika Kristus mati, ya, dia mati di atas kayu salib untuk supaya dia bisa bangkit, ya, karena memang dia Tuhan. Pengorbanannya diterima oleh Allah Bapa, itu ditunjukkan dengan kebangkitannya. Ya, kekristenan adalah agama atau suatu relasi dengan Tuhan yang penuh pengharapan. Karena Kristus yang kita percayai adalah Allah yang bangkit, ya, pribadi yang bangkit dari kematian. Sehingga kita pun juga punya pengharapan, kita pun yang percaya pada Kristus, kita pun juga memiliki kepastian masuk surga, mengalami kebangkitan, ya, mendapatkan ketika di surga nanti mendapatkan tubuh yang baru. Nah, jadi kematian Kristus itu menunjukkan kasih Allah, ya, terhadap orang berdosa. Anugerah Allah yang sangat besar, ya, anugerah Allah Bapa yang dia memberikan segala-galanya untuk kita ini, ya. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan Roh Kudusnya, ya, memberikan apa saja yang dia Allah punya untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Berikutnya, kematian Kristus itu memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Artinya, manusia ini tidak dicipta mati, ya, lalu hilang lenyap, ya, seperti ada ajaran-ajaran ateis. Manusia hilang lenyap, seperti debu begitu hilang, tapi roh kita ini kekal. Allah merindukan orang-orang boleh menikmati persekutuan dengan Dia, ya Bapak Ibu, ya. Oke, jadi nilai plus yang kita boleh dapatkan adalah kita boleh memiliki persekutuan dengan Allah, kesatuan roh kita dengan Allah selama-lamanya. Nah, pada bagian berikutnya adalah Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita, ya. Kristus datang
Dia tidak pernah, artinya Allah yang mau menyertai kita, ya, Immanuel. Ketika dia kembali ke surga, dia memberikan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Ya, materi ini betul-betul sangat padat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau mengambil eh, intisari-intisari saja. Nanti kemudian kita boleh sharing. Bapak Ibu boleh menuliskan nilai-nilai plus apa yang diberikan ketika Allah memberikan semua ini kepada Bapak Ibu dan saya ya. Kita nanti bisa saling sharing memperkaya ya. Kita akan melihat nilai-nilai plus yang secara intisari ya. Eh, Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita ya, kita itu kita juga boleh kematian Kristus juga membawa kita kepada Allah supaya kita boleh menjadi miliknya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, dia selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi kalau ada orang yang nanti bagaimana kalau keselamatan saya hilang? Nah, bagi orang yang sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dia akan selama-lamanya tinggal dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Dosa yang membuat orang tidak bisa diselamatkan adalah kalau orang itu menolak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya dia memang menolak untuk diselamatkan. Ketika dia diterangi oleh firman Allah secara terus-menerus, tapi dia menolak, menolak dan menolak. Nah, itulah yang namanya menyangkal Roh Kudus yang artinya orang tidak akan mau memperoleh keselamatan. Tapi buat kita yang sudah terima Roh Kudus, terima keselamatan, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, ya. Karena Roh Kudus itu akan terus memberikan perseverance, memberikan ketekunan untuk kita beriman, ya. Kita akan melihat secara cepat ya, kita bisa punya akses ke tempat Tuhan ya, dalam relasi dengan Tuhan, diri kita menjadi bait Roh Kudus. Kita boleh datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat untuk Kristus boleh menjadi tempat kita berjumpa dengan Allah buat kita ya. Jadi Kristus menjadi fasilitator untuk pertemuan kita dengan Allah. Kita bertemu dengan Roh Kudus karena Kristus. Nah, berikutnya di dalam bagian yang tadi pengampunan dosa, maka kepastian masuk surga, kemudian di bagian menerima Roh Kudus ya, nilai plus 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 karena percaya Kristus itu. Nah, kemudian di dalam berikutnya ini adalah saya kategorikan di dalam Tuhan ketika kita menerima Kristus itu kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Dari hidup yang kekurangan ya, dijadikan memiliki hidup berkelimpahan secara rohani tentunya ya. Jadi sungguh indah sekali ketika kita menerima Kristus, kita boleh menerima hidup berkelimpahan. Menerima kelimpahan, misalnya kita boleh memiliki iman, ya. We have faith. Lalu kemudian kita bisa faithful, ya. Dia menjaga kita tetap setia. Ini yang tadi saya bilang ya, perseverance of the saints itu ya, ketekunan orang percaya. Ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan akan menjaga kita untuk kita tetap percaya kepada Dia. Memang godaan begitu banyak, Bapak Ibu ya. Tantangan begitu banyak. Iblis ingin kita kecewa dengan Tuhan. Iblis ingin kita jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia, ya. Menjadikan kita kudus. Nah, hidup yang berkelimpahan ini sungguh sangat indah sekali kualitasnya, menjadikan kita hidup kudus, tak bercacat dan sempurna. Makin hari diperbarui Roh Kudus terus-menerus, ya.
kemudian memberi kematian Kristus ya di sini, memberi kita hati nurani yang bersih. Kita bisa menghilangkan, menghapuskan rasa bersalah ketika kita berdosa, kita mengaku sama Tuhan, ya dari seperti ujung timur sampai barat, begitulah Tuhan membuang dosa-dosa kita ya, artinya tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Nah, yang indah sekali adalah janjinya, dia akan memberikan segala sesuatu yang baik bagi kita. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita dengan begitu kasihnya, ya, apalagi hal-hal lainnya yang kita butuhkan untuk hidup bagi Allah. Pasti itu juga akan diberikan kepada kita kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Nah, ini menjadi satu sukacita ya, satu pengharapan, satu buat kita orang percaya untuk kita tidak berputus asa ya. Ada satu kejadian Bapak Ibu ya, yang satu keluarga bunuh diri, yang ajak kedua anaknya ya lompat dari apartemen karena dulu hidupnya baik, lalu kemudian mengalami kondisi sulit keuangan sampai katanya hutang, punya hutang, lalu kemudian akhirnya mengajak anak-anak lompat dari apartemen yang tinggi dan mereka berempat meninggal. Nah, Bapak Ibu, sungguh kita punya panggilan yang luar biasa untuk supaya orang lain juga mengenal Kristus, sehingga mereka juga mendapatkan segala nilai plus ya dari kehidupan manusia yang minus ya, untuk mereka boleh mendapatkan pengharapan. Saya mengingat dulu ada sebuah kisah dari pendeta yang bercerita ya, mereka mengalami kondisi punya hutang yang besar sampai tukang tagih, debt collector datang ke rumah mereka dan mereka penuh dengan ketakutan di waktu berapa puluh tahun yang lalu. Sampai pendeta ini cerita ya, keluarganya udah siap-siap minum Baygon begitu, minum larutan-larutan untuk bisa bunuh diri. Tetapi Tuhan menolong. Ya, karena mereka sudah kenal Tuhan, ya mereka dalam masa itu mereka berharap, berdoa pada Tuhan, dan di situ Tuhan menolong. Jadi buat kita anak-anak Tuhan, kalau Kristus saja diberikan untuk kita, ya apalagi yang lebih rendah daripada itu, ya maksudnya kalau Kristus yang sangat pemberian yang sangat tinggi, yaitu diri Allah sendiri, apalagi kebutuhan-kebutuhan di dunia ini yang kita butuhkan sehari-hari, ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, Dialah yang Immanuel. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Lalu kemudian dia juga menyembuhkan kita, ya kematian Kristus di kayu salib itu untuk menyembuhkan kita dari penyakit moral dan fisik. Ya, jadi kita boleh makin punya kehidupan yang kudus, makin punya kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Lalu menyembuhkan fisik, ya, kalau hati kita gembira, pikiran kita benar ya, kita punya habits of mind yang baik ya. Tuhan mengubahkan kita dengan belajar kebenaran terus mengubah hidup kita seperti air yang disaring begitu ya. Air masuk terus, yang kotor itu keluar begitu. Air yang baru terus masuk ya. Gambaran kebenaran itu masuk sehingga kita boleh terus punya pikiran yang benar ya. Pikiran yang benar membuat kita sukacita, membuat pikiran kita damai dan itu pasti berdampak secara fisik. Kecuali memang Tuhan punya maksud memanggil orang-orang dengan cepat ya. Tuhan punya maksud yang kita tidak bisa mengerti. Lalu berikutnya di bagian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menjadi anaknya ya. Kita diberikan
identitas yang baru, kita anak Allah, di mana Kristus yang mati di kayu salib itu memberikan teladannya. Ya, dia mati untuk menyenangkan Bapa surgawinya, dia belajar ketaatan dan disempurnakan, ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga bisa meniru apa yang Kristus lakukan. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita ketika Kristus di atas kayu salib itu dia memberikan kemenangan atas dosa, itu ditransfer kepada kita, ya. Eh, jadi dosa ditransfer kepada pengampunan dosa itu ditransfer kepada kita, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, Kristus menjadi berdosa karena kita, tapi pembenarannya, pengudusannya ditransfer kepada kita, ya, sehingga kita dipandang orang benar, orang kudus, sehingga kita boleh hidup sebagai untuk menang terhadap dosa. Nah, di mana Kristus yang datang ke surga, ya, dia menjadi imam besar yang kekal, mengakhiri imamat perjanjian lama, dan Kristus sendiri mati di kayu salib untuk menjadi imam besar yang berdoa untuk kita, ya, kepada Bapa di surga. Dia menjadi imam yang bersimpati dan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan dosa kita, pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dia membebaskan kita, kematian Kristus, ya, membebaskan kita dari kesia-siaan nenek moyang kita, ya, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ini kalau boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian banyak orang yang percaya pada Kristus, Kristus sudah membebaskan dari perbudakan dosa, pornografi, ya, narkoba, segala hal yang menyimpang, ya, merusak, seks bebas dan seterusnya, ya. Jadi itu boleh membebaskan kita juga dari dosa-dosa kita dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ketika kita sudah percaya Kristus, kita yang dulunya, ya, di bawah kuasa iblis, tetapi ketika percaya pada Kristus, kita boleh karya Yesus di atas kayu salib itu memberi kemenangan atas iblis. Iblis dikalahkan, dihancurkan, ya, seperti ular itu kepalanya dihancurkan, ya. Nah, itu gambarannya adalah iblis sudah tidak ada kuasa apa-apa lagi, tapi dia punya kebohongan saja. Nah, kebohongan inilah yang ingin menipu, menghancurkan kita, ya, menghancurkan keluarga kita, ya, keluarga orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, suami istri saling berkelahi, saling tidak menghormati, orang tua anak saling menyakiti, ya. Eh, tetapi kalau kita boleh tahu bahwa kita sudah menang atas dosa, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan dengan kebenaran-kebenarannya, ya. Kita boleh percaya karya Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menghancurkan kuasa dosa, kuasa iblis, ya, dan otoritasnya. Kemudian dengan kuasanya dia dengan kuasa Allah melepaskan manusia dari cengkraman iblis, ya. Orang berdosa setelah mendengarkan Injil mereka dilepaskan untuk boleh datang kepada Allah. Ya, yang lain adalah untuk menghancurkan permusuhan antar ras, ya. Karya Yesus itu menghancurkan permusuhan antar ras. Kita yang satu dengan yang lain beda ras, ya. Iblis yang ingin menghancurkan manusia ini, ya. Sekarang ini terjadi peperangan di Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, ya. Tapi ketika Kristus itu punya maksud adalah kematian di atas kayu salib ini, seharusnya melihat kita ini yang sudah percaya Kristus, kita adalah saudara seiman, ya, sehingga tentunya kalau orang mengerti bahwa kita saudara seiman, kita boleh saling mendukung,
kita boleh saling berkolaborasi, bersinergi, berjejaring ya, melakukan sesuatu hal yang memuliakan Tuhan bersama-sama. Begitu, Bapak Ibu ya. Membebaskan kita dari zaman yang jahat ini. Karya Kristus di kayu salib, Dia mati untuk kita boleh dibebaskan ya, dari zaman yang jahat ini. Kemudian karya Kristus di atas kayu salib memberi kemenangan atas maut. Kematiannya membebaskan kita dari perbudakan rasa takut terhadap kematian. Karena kematian itu buat kita yang sudah percaya Kristus itu kematian adalah sebuah keuntungan. Kematian adalah seperti pintu yang begitu kita masuk kepada kematian itu ya, kita masuk pintu itu kita bertemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang akan menyambut kita. Kalau di dalam gambaran Bapa yang berlari ya mencari anaknya untuk anak yang terhilang, gambaran itu bisa juga diberikan ketika kita datang kepada Tuhan ya di dalam sebuah imajinasi Allah Bapa, Allah Putra ya itu berlari kepada kita untuk menyambut kita, untuk menyatakan baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia ya. Allah yang menyambut kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu tentu sangat indah sekali ya. Sehingga ketika orang mengerti ini, kita tidak perlu takut lagi dengan kematian. Ya, karena ada banyak orang-orang yang punya rasa takut terhadap kematian. Mereka sangat takut mendengar kata kematian. Ya, kematian Kristus supaya kita dapat bersamanya setelah kematian, menjamin kebangkitan kita dari alam maut. Nah, di dalam kelompok yang pengelompokan yang baru saya masukkan di karya Yesus itu menjadikan kita menjadi manusia baru. Artinya apa? Manusia baru ini artinya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kristus yang menguasai hidup kita, ya, cara berpikir kita. Nah, kalau kematian Kristus menyempurnakan ketaatan yang menjadikan kebenaran kita, ini juga kita menjadi manusia baru itu punya potensi untuk mentaati Tuhan. Ya, kita juga bisa jatuh dalam dosa, tapi kita juga punya potensi untuk hidup taat kepada Dia seumur hidup kita. Ya, tentu kita akan melihat hasil yang indah ketika kita taat. Untuk menciptakan umat yang bergairah melakukan pekerjaan baik. Ini di dalam Efesus 2:10 ya. Eh, Ketika kita menjadi manusia baru, kita menjadi bergairah ya untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, di sini ada yang menjadi seorang psikiater, ada yang menjadi bekerja di bagian book publishing ya, dalam penerbitan buku, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi apapun ya di bidang kita masing-masing, kita lakukan itu untuk kita boleh dipakai Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, mendatangkan shalom di dunia ini ya. Kehadiran kita ini mendatangkan shalom ya, yang eh, masih sekolah, bagaimana melalui kehadiran kita ini mendatangkan kebaikan, melalui kata-kata kita, kita membangun orang lain ya. Melalui kata-kata kita ini orang boleh mendapatkan semangat baru ya. Bukan kata-kata kita ini malah menghancurkan semangat orang ya, menghancurkan kehidupan orang, tapi melalui kata-kata kita ya, melalui kita memberikan sentuhan ya. Eh, yang itu yang coba saya lakukan setiap hari dengan anak-anak saya ya. Memberikan sentuhan, memberikan kata-kata berkat buat mereka ya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan di rumah tangga kita ya, rumah-rumah tangga orang Kristen, orang tuanya memberkati anak-anaknya, anak-anaknya memberkati orang tuanya. Di gereja misalnya ya, hamba-hamba Tuhannya memberkati jemaatnya, jemaatnya memberkati hamba Tuhannya, hamba Tuhan sesama hamba Tuhan saling memberkati ya.
mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama, tentu seperti yang Tuhan mau seperti itu, tentu gereja akan lebih berubah lagi ya. Rumah tangga Kristen akan lebih berubah lagi ya. Nah, itu kita bisa lakukan Bapak Ibu ya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk memanggil kita mengikuti teladan kerendahan hatinya ya. Dan kasihnya yang rela membayar mahal untuk kita boleh diselamatkan. Ya, jadi itu boleh menjadi kita manusia baru, itu boleh punya punya kesempatan mengikuti teladan Kristus. Kalau di rumah kita semua saling rendah hati, saling melayani di dalam kehidupan pelayanan kita dan pekerjaan kita, tentu kehadiran kita sungguh-sungguh dinantikan dan kehidupan ini menjadi lebih indah lagi ya. Karena kita boleh menjadi tangan Kristus buat orang lain. Kita boleh menjadi kaki Kristus buat orang lain ya. Kita boleh menjadi pikiran Kristus bagi orang lain. Kita boleh menjadi senjata Kristus bagi orang lain. Kristus memakai mata kita. Kristus memakai otak kita, memakai tangan kita ya. Ada orang-orang yang seperti Pak Stephen Tong ya, yang mendirikan gereja, mendirikan sekolah ya. Ada satu sekolah Calvin yang di Jakarta yang eh, memberikan pendidikan ya, memberikan banyak beasiswa, menolong untuk supaya orang-orang boleh mendapatkan kemajuan ya, mendapatkan kepandaian. Nah, tentu sangat memberkati ya. Kalau kita bisa melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya, melakukan apa yang Tuhan mau di bidang kita masing-masing, di kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa yang besar, kita lakukan yang kita bisa. Ya Bapak Ibu ya, yang saya bisa adalah ketika saya tidak bisa melanjutkan di satu tempat pelayanan Bapak Ibu ya, saya tidak tahu mau apa ya. Di tahun 2022 itu setelah saya tidak lanjut di sebuah pelayanan, tapi Tuhan memimpin saya punya kerinduan pelayanan di bidang keluarga, yaitu untuk nama kabel ini sudah ada sebelum saya masuk dalam pelayanan yang itu, tapi karena memang tidak bisa lanjut di dalam pelayanan itu, lalu saya meneruskan kabel yang ada, yang sudah menjadi kerinduan saya sejak lama sekali. Sehingga kabel itu boleh ada dari 2022 bulan Juni sampai sekarang ini ya. Tuhan peliharakan, jadi nanti Juni yang ini sudah 2 tahun. Saya punya kerinduan untuk bisa membangun, kalau ini sekarang online, kerinduan saya berikutnya adalah bisa offline ya, bisa masuk ke gereja-gereja, ke sekolah. Kalau Tuhan berkenan menghendaki bisa saya membuat kelas-kelas ya di rumah saya atau di tempat-tempat lain, saya rindu di situ supaya semakin banyak materi-materi yang buku-buku yang baik ini bisa dibagikan. Nanti ada rekan-rekan guru pengajar-pengajar yang ikut membagikan ya, para hamba-hamba Tuhan yang mau membagikan materi-materi yang ada ini silakan ya. Jadi semakin banyak orang boleh diberkati. Kita sama-sama belajar ya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah untuk memampukan kita hidup bagi Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Itulah kematian Kristus. Untuk menjadikan salibnya sebagai dasar dari segala kebanggaan kita. Jadi saya memang melihat, Bapak Ibu, segala kebaikan yang kita miliki ini, ya, segala kelimpahan kehidupan ini, berasal daripada salibnya itu. Dari kematiannya itu. Boleh membawa banyak hal yang baik dalam hidup kita. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau umur 17 tahun saya tidak mendapat kasih karunia percaya Kristus. Sekarang saya umur 54 ya. Mungkin saya sudah ada di dalam penjara. Karena waktu masih SMP saya sudah berani mencuri. Mungkin saya sudah pemakai narkoba. Karena saya kurang kasih sayang, kurang pendidikan, mengikuti
nafsu ya, mengikuti kesenangan. Mungkin saya sudah menjadi orang yang kawin cerai, menjadi seorang yang melakukan KDRT di rumah karena tidak mengerti bagaimana mengekspresikan emosi, tidak mengerti tentang hal-hal yang bisa membangun keluarga yang baik. Jadi saya bersyukur banget ya, karena salib Kristus itu yang mengubahkan saya, tidak merusak hidupnya, tidak hancur hidupnya, tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tapi boleh menjadi orang yang saya diubah, saya studi, saya sekolah di sastra Inggris UK Petra, kemudian masuk, kemudian punya kesempatan sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya, melayani di Gereja Kalam Kudus di Surabaya, lalu kemudian studi lagi di Saat, kemudian sampai sekarang ini membuat komunitas keluarga aktif belajar, ya, dan melakukan pelayanan-pelayanan penginjilan dan yang lain-lain. Semua karena salib Kristus yang mengubahkan saya. Dan Kristus mati untuk memampukan kita hidup dengan iman kepadanya. Yang terakhir adalah karya Kristus di kayu salib itu memberikan makna terhadap pernikahan. Ya, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Kristus mati untuk jemaatnya, untuk gerejanya. Ya, nah itu digambarkan kehidupan suami istri, pernikahan. Nah, nanti setelah dunia ini lenyap, maka ada pernikahan anak domba, ya, gereja dan Kristus. Itu gambaran suami istri. Nah, kehidupan keluarga itu dibuat untuk menggambarkan kehidupan yang akan datang itu setelah kematian kelak itu. Kristus dengan gerejanya boleh bersatu bersama-samanya dalam keindahan dan kemuliaan selama-lamanya. Nah, karena itu kita dipanggil Kristus mati ini ya, mengorbankan nyawanya buat gerejanya. Sehingga kita suami-suami dipanggil mengasihi istrinya. Istri-istri dipanggil menghormati suaminya. Tentu kalau pernikahan kita ini sehat, dan memuliakan Tuhan, tentu akan berdampak kepada anak-anak yang bisa melihat, mencontoh. Dan mereka pun diharapkan nantinya akan memiliki pernikahan-pernikahan yang sehat dan kuat, ya, mengikuti teladan, karena mereka bisa melihat papa mamanya, bapak ibunya, ya, dalam memilih teman hidup, mencari yang seiman, lalu oh, mereka mendirikan keluarga yang baik, ya, yang akan menghasilkan anak-anak yang baik. Nah, mendapat pengajaran yang baik. Nah, begitu dari generasi kepada generasi, sehingga Tuhan memang memaksudkan adalah ada keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang mengenal Allah, ya, yang powerful dipakai untuk kemuliaan buat Dia, yang penuh dengan kuasa Tuhan untuk menguasai bumi ini, menjadi berkat di bumi ini, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tentu sangat indah sekali. Nah, saya berhenti di sini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kasih dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami, ya, saya rindu membuat kelas seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami, Bapak Ibu boleh eh, mendukung kami secara keuangan, secara doa, sehingga kita bersama-sama melayani Tuhan, gitu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum bisa, tidak apa-apa, ya, Bapak Ibu bisa mendukung kami di dalam doa dan kehadiran. Kehadiran saja sudah merupakan dukungan, ya. Membagikan flyer-flyer, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu juga melalui kehadiran Bapak Ibu yang ikut. Nah, silakan Bapak Ibu memperlengkapi. Pertanyaannya adalah kira-kira karya Kristus itu sudah memperkaya apa dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, ya. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan pendapat
kira-kira karya Kristus ini sudah memperlengkapi, memperkaya apa di dalam kehidupan Bapak Ibu? Silakan, kita saling saling men-sharingkan ya kehidupan, bisa tulis ya, boleh tulis di ini. Kalau ada yang mau ngomong, kira-kira dari semua yang ini apa yang berkesan buat Bapak Ibu? Jadi karya Kristus itu memperkaya apa dalam kehidupan Bapak Ibu ya? Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat, silakan Bapak Ibu ya. Secara pribadi, kalau saya sendiri sih ya melihat diri seperti Tuhan melihat ya, harga diri, penghargaan diri saya, penerimaan diri yang dulu rendah ya. Ketika saya terima Yesus itu saya sungguh belajar menghargai diri dengan benar ya, dengan seperti yang Tuhan mau. Ya buat saya berarti sekali ya, khususnya ketika menghadapi kegagalan demi kegagalan, itu menolong saya punya penghargaan diri yang tetap begitu. Nah, silakan Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau men-sharingkan apa yang berarti di dalam karya Kristus itu, kematian Kristus itu sudah memperkaya apa dalam kehidupan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Apakah ada yang ingin memperlengkapi Bapak Ibu? Oke, ada yang menulis Roma 5 ayat yang ke-17. Ya, kita kalau silakan kalau masih ada yang ingin mau menambahkan Roma 5 ayat yang ke-17, saya bacakan Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan lagi Bapak Ibu, yang ingin memperlengkapi silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh, sharing silakan. Apakah ada? Ada Pak Tim di situ yang mau menambahkan Pak Tim tentang yang sudah dibagikan, atau siapapun yang ingin bercerita pengalaman dalam hal apa karya Yesus itu memperkaya kehidupan Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak Tim. Ya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman. Salam. Oh, ya ini mungkin harus keluar suaranya. Keluar gak suaranya? Silakan Pak Tim. Ya, salam Pak. Shalom. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Silakan Pak Tim mau menambahkan. Ya, walaupun sudah agak terlambat, selamat Paskah malam hari ini. Ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu di forum ini dan semoga pertemuan ini menjadi bagian dari persekutuan yang indah di antara saudara seiman. Amin. Nah, kalau pertanyaannya apa tadi Pak Daniel? Oke, karya Yesus, kematian Kristus itu memperkaya apa dalam kehidupan kita masing-masing? Mungkin ada pengalaman pribadi begitu yang bisa ingin di-sharingkan boleh. Ya, kalau pengalaman pribadi sepertinya sangat banyak, tetapi kesan yang apa yang paling mendalam dalam hidup saya ini kan memang saya bukan berangkat dari Kristen dari kecil ya Pak ya, dari Kristen Ya, yang sudah ya, dari usia agama lain, dari ya, keyakinan yang agama lain. lain, dari keyakinan lain, bahkan sama sekali berbeda karena keyakinan saya yang lama itu sebenarnya nggak ada konsep surga neraka itu, nggak ada. Lalu tidak ada konsep
inkarnasi juga nggak ada, yang ada reinkarnasi. Jadi sangat filosofis sekali dalam pemahaman saya sebelumnya. Tapi pada waktu saya usia 21 tahun, saya merasa sangat bersyukur ya kalau saya flashback. Karena waktu itu hanya dengan cara yang sangat sederhana, saya itu mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya ini sekolah di sekolah Katolik ya. Ya mulai mendengar lah istilah Tuhan Yesus, kemudian nyanyian-nyanyian rohani Kristen itu sudah mulai mengenal. Tapi saya jujur belum tertarik ya waktu masih waktu itu STM ya. Tapi kemudian menginjak kelas 2 STM itu saya punya teman. Sebenarnya teman itu tetangga, bukan teman sekolah di sekolah yang sama. Tetangga ngajak saya untuk bermain gitar ya, belajar bermain gitar. Lalu saya tertarik. Kemudian saya diajak ke gereja, tapi gerejanya gereja Baptis Indonesia, gereja Protestan. Lalu saya sering dipinjami gitar itu untuk dibawa pulang untuk berlatih. Tapi dengan pesan supaya setiap hari Sabtu malam gitar ini dikembalikan ke gereja. Syukur-syukur kalau mau ikut bergabung dalam persekutuan pemuda Baptis Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya saya lakukan itu ya sederhana aja karena saya nggak punya alat musik gitar, tapi saya tertarik dan saya senang. Akhirnya saya belajar gitar setiap Sabtu sore saya ikut kebaktian, walaupun saya nggak ngerti apapun, ya nggak ngerti apapun. Tapi kemudian tepatnya bulan Desember tahun 1986 itu ada khotbah Natal yang sangat terkesan. Bahkan pendeta yang khotbah saya masih ingat namanya ya, di gereja Baptis itu namanya Pak Rohim. Itu orang Jawa banget tetapi dia berkhotbah sangat spesifik waktu sangat khusus, yaitu khotbah penginjilan. Tepat tanggal 25 Desember itu kebaktian Natal. 25 Desember tahun 86. Nah, khotbah penginjilan ini betul-betul menyentuh saya dan saat itulah saya merasa dilawat oleh Tuhan. Saya tidak duduk di depan atau di tengah, tapi saya duduk di paling belakang. Duduk di paling belakang di gereja kecil itu. Ini gereja kecil nih. Nah, disitulah saya ketika ditantang untuk menerima Yesus, dan tantangannya itu waktu itu sungguh unik ya, tidak diajak ke altar depan, tidak, tetapi disuruh berlutut. Disuruh berlutut dan saya ngikutin aja. Ya waktu itu saya betul-betul merasa dijamah oleh Tuhan dan saya menyadari bahwa saya benar-benar orang berdosa. Nah disitulah saya mulai mengerti yang namanya keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan hasil usaha atau karena kesalehan keagamaan kita dan seterusnya. Dan disitulah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi tahun 1986 bulan Desember tanggal 25. Ya itu luar biasa. Dan kemudian tahun 1988 saya dibaptis. Ya. Tapi saya dibaptisnya bukan di gereja baptis, tetapi di gereja Bethel Indonesia. Ini menarik. Cuma waktu pembinaan itu satu-satunya gereja ya di waktu itu saya di Kota Blitar ya, yang menyelenggarakan sekolah minggu itu ya cuma gereja baptis Pak. Sudah usia 21 tahun. 21 tahun sekolah minggu. Dan saya sangat bersyukur ya, karena sekolah minggu ini namanya Tunas Remaja, saya diperkenalkan dengan Injil Yohanes. Dan saya baru tahu bahwa ternyata, belakangan baru tahu setelah saya kuliah di teologi, saya ngerti bahwa ternyata Injil Yohanes itu Injil yang sangat unik ya. Injil yang paling banyak menjelaskan tentang Yesus Kristus, paling banyak menjelaskan tentang kristologi, dan saya sangat bersyukur kesan saya sangat kuat waktu itu, sehingga sekarang kalau misalnya saya mengalami pelemahan iman, ada banyak masalah dalam hidup itu, Injil Yohanes itu yang selalu menolong. Saya baca lagi Injil Yohanes dan saya dikuatkan lagi. Itu Pak Daniel. Jadi kesan saya penyalipan Kristus dan bagaimana Tuhan bukan hanya
menyelamatkan saya, tapi juga memanggil saya untuk melayani di ladangnya. Itu sangat luar biasa, dan saya menerimanya bukan sebagai beban, tapi sebagai kehormatan dari Tuhan. Itu kasih karunia yang benar-benar sampai hari ini makin mempengaruhi kehidupan saya. Gitu. Begitu Pak Daniel, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Timotius ini sudah memperkaya kita ya. Artinya melalui karya Yesus di kayu salib itu menolong Pak Tim menjadi orang percaya, membangun keluarga yang baik ya, membangun anak-anak yang baik. Lalu Pak Tim boleh menjadi hamba Tuhan ketika di dalam menghadapi masalah kehidupan ini ya, boleh melihatnya secara tepat begitu ya. Artinya ketika masa sulit Pak Tim boleh melihat kehidupan ini dengan tepat dan mencari kekuatan dari Tuhan ya. Nah, itu jadi tentu yang membedakan dengan orang kalau tidak memiliki Kristus ya. Apa jadinya seandainya Pak Tim tidak memiliki Kristus dibandingkan dengan Pak Tim sudah memiliki Kristus, pasti ada perbedaan ya, nilai plus yang Tuhan tambahkan ya. Iman ketika menghadapi masalah kehidupan dia Pak Tim boleh kuat ya, boleh tangguh, boleh teguh imannya. Nah, menurut saya itulah karya Kristus yang indah ya. Nah, ini dari Noprianus dari Kalbar, Kalimantan Barat ini berkata, karya Yesus memberi keberanian kepada kita dalam menyatakan karya Kristus yang ajaib kepada orang, agar mereka juga turut mengalami karya Kristus itu. Ya, puji Tuhan, benar sekali bahwa karya Kristus, Kristus sudah mati pada kita itu mendorong kita untuk kita boleh juga menceritakan kasihnya kepada orang lain, ya, supaya orang lain memiliki karya Kristus yang ajaib itu ya, yang kaya, yang berkelimpahan itu ya, membawa orang itu bisa diubahkan. Ya, jadi artinya mereka butuh kabar baik itu dari tiap orang Kristen mestinya ya. Jadi kita dipanggil biarlah kita punya hati untuk kita boleh menceritakan karya Kristus atau melakukan apa saja yang kita bisa supaya orang lain memiliki keindahan karya Yesus di atas kayu salib itu. Ya, terima kasih banyak. Silakan, apakah ada lagi yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu kepada kita? Memperlengkapi, silakan. Atau yang mau bercerita pengalaman-pengalaman juga boleh ya. Bagaimana dulu sebelum percaya Kristus, lalu bisa sekarang seperti ini. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh belajar bersama-sama. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kita boleh minta Pendeta Timotius untuk tutup di dalam doa berkat untuk kita semua. Iya. Baik Pak, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih oleh anugerah-Mu yang berlaku terjadi dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh belajar Alkitab berkaitan dengan pengorbanan Yesus Kristus dan makna yang terjadi dalam kehidupan kami dan bagaimana kami merespon itu semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan bersyukur untuk Pak Daniel yang boleh memimpin dan menyampaikan materi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup keluarga Pak Daniel dan juga pelayanan Pak Daniel sekeluarga. Kami juga menyerahkan teman-teman yang bergabung di dalam Zoom ini. Tuhan lawat satu demi satu, pribadi demi pribadi, supaya masing-masing mengalami penguatan iman karena belajar Alkitab, karena belajar buku-buku rohani yang memberkati kami. Kami percaya perjalanan rohani dan perjalanan keimanan kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh
terus menjalani hidup ini sampai kepada kesempurnaan, sampai keserupaan dengan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Berkati masing-masing kami, masing-masing keluarga kami, semua yang kami kerjakan, aktivitas harian kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel, karena kami boleh mengikuti Yesus Kristus, di mana kami boleh mengenal kebenaran, dibenarkan, dikuduskan, dan sampai disempurnakan pada akhirnya. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Zoom ini, berkat-Mu turun atas kami sekalian. Dan berkat Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, boleh turun saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Dan damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yang tak berkesudahan, hikmat dan bijaksana Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kembali untuk menjemput kita, sampai kita berjumpa muka dengan muka dengannya. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami, berkat Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Tim dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.